Selamat datang di pertemuan kedua Introduction to Computer Application bagian yang terakhir. Oke, kali ini kita akan mulai membahas tentang hal yang berurusan dengan praktikum. Kita akan melakukan coding dan pembahasannya tentang bilangan dan operasi yang ada di Python. Kita akan berfokus kepada beberapa hal di sini yang berhubungan dengan operasi-operasi yang ada di Python. Oke, melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya tentunya, silahkan dipersiapkan Python kalian untuk kita memulai perkuliahan ini. Baiklah, sebenarnya bagian ini agak praktikal ya, jadi benar-benar cuman coding, tidak ada sesuatu yang benar-benar sulit seharusnya. Nah, kita mulai dengan hal yang sederhana terlebih dahulu. Ketika kita memiliki bilangan, tentu saja kita ingin melakukan operasi terhadap bilangan tersebut, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan sebagainya. Nah, kita akan lihat bagaimana secara mendasar melakukan operasi tersebut di Python. Nah, seperti yang sudah kita tahu di pertemuan yang sebelumnya, kita bisa mencetak suatu tulisan, misalkan 1 ditambahkan dengan 5, yang seperti ini, lalu tinggal kita run. Kita bisa lihat hasilnya di sini, 6, ada penjumlahannya ya. Nah, ada kalanya tapi di Python tentu saja kita ingin melakukan pengisian suatu variabel. Nah, bagaimana cara melakukan pengisian suatu variabel? Kita bisa lakukan dengan cara seperti ini. Misalkan kita punya A sama dengan 5 dan B sama dengan 3. Berarti kita punya dua variabel yang berbeda. Kita lakukan perhitungan. Kita bisa menghitung misalkan C sama dengan A ditambahkan dengan B. Lalu kita cetak C-nya. Kita bisa lihat di sini hasilnya 8 sesuai dengan apa yang kita taruh, 5 ditambahkan 3, 8. Ingat kembali, ketika kita mengatakan C sama dengan A ditambahkan dengan B, Python tidak akan mengeluarkan apapun. Seperti yang kita bahas di teori bahwa kalau tidak diperintahkan, jadi hitung-hitung aja seperti hitung di dalam otaknya saja. Nah, berikutnya kita bisa mencetak secara langsung. Ini pagar untuk mengkomen supaya tidak keluar hasil apapun. Ini biasa kita gunakan untuk menuliskan catatan. Jadi ini adalah penjumlahan. Misalkan kita berikan tulisan seperti itu hanya untuk keterangan supaya orang yang mengerjakan jadi tahu membacanya apa. Nah, yang berikutnya kita juga bisa langsung mencetak tanpa menyimpan. Kalau tidak butuh amat, C-nya tidak perlu dioperasikan kembali, gunakan saja seperti ini, 8 keluar juga. Nah, kita tahu dalam hal ini ya, kapan perbedaannya, kita butuh menyimpan C-nya atau menjumlahkan langsung saja ya. Kalau kita ingin menampilkan hasil saja tanpa apapun, ya keluarkan saja langsung. Tapi kalau kita ingin mengeluarkan hasilnya lalu digunakan lagi untuk operasi lain, ya kita simpan di C. Misalkan kedepannya kita ternyata mau mencetak 5 kali C, tanda kali ya tanda bintang aja, 5 kali C. Kita bisa lihat C yang tadi nih, ini 8 hasil keluaran dari yang ini, dan ini 40 hasil keluaran dari yang ini. Oke, nah jadi seperti itu kita bisa menggunakan seperti ini ya, kita bisa langsung. Nah, berikutnya kita bisa juga menggunakan operasi-operasi lain. Tentu saja operasinya standar ya, pengurangannya tinggal tanda kurang, perkalian ya tinggal yang tadi di atas seperti 5 kali C, artinya 5 dikali hasil dari si C, atau kita bisa membagi dengan menggunakan tanda pembagian seperti ini. Nah, ada satu hal yang mungkin cukup unik di sini ya. Kalau kita lihat print 9 dibagi 3, apa yang terjadi di sini? Kita lihat hasilnya menjadi 3,0. Nah, tipe data ini adalah tipe data float seperti yang kita sudah tahu, yang artinya adalah tipe data yang menampung bilangan real ya sebenarnya tidak semuanya bilangan rasional lah kita bisa bilang, karena seperti yang kalian tahu ada angka-angka yang merupakan hasil pendekatan di Python karena keterbatasan kemampuan komputer. Nah, bagaimana caranya seandainya kita saya nggak mau dong, saya maunya bagus 9 bagi 3 tuh saya maunya hasilnya 3. Coba kita komen dulu ini semua. Nah, bagaimana mencetak 9 bagi 3 supaya hasilnya 3? Kita bisa gunakan bagi 2 kali di Python. Dengan cara seperti ini
kita bisa menggunakan hasilnya 3. Nah, sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, tapi ada satu hal yang harus diperhatikan ketika menggunakan ini. Berapa 9 dibagi dengan 2? 4,5. Tapi coba kita lihat apa yang dihasilkan di sini. 4. Jadi pembagian ini bukan menghasilkan, bukan dia bisa membedakan bahwa kalau dibagi hasilnya float dijadikan float, kalau tidak hasilnya dijadikan integer. Tidak begitu, tapi ini memaksa untuk membulatkan menjadi integer. Jadi kalau kalian melihat, sebenarnya fungsi 9 dibagi 2 ini akan setara dengan fungsi ini nih, integer 9 dibagi 2, maaf ya. Coba kita lihat, ini akan sama hasilnya, integer dari 9 dibagi 2. Nah, 4 juga ya. Kenapa seperti itu? Kita bisa lihat nih, sebenarnya fungsi integer itu akan berguna untuk membulatkan suatu bilangan menjadi integer. Kita jalankan, ya, hasilnya 9. Pembulatan ke bawah. Oke, bagian yang atas sepertinya kita sudah tidak terlalu perlu. Kita komen multiline. Untuk melakukan komen untuk lebih dari satu baris, kita bisa gunakan tanda petik 3 ini. Nah, yang berikutnya, pertanyaannya, bagaimana mencetak 2 pangkat 3? Mungkin ada beberapa orang yang akan, dibuat tanda seperti ini saja, ini kan tanda pangkat yang umum digunakan. Kembali lagi ke satu hal yang harus diperhatikan, bahwa bahasa pemrograman didesain oleh orang, jadi kita harus mengikuti aturan yang dibuat oleh pembuatnya. Ya, kita mau menggunakannya, kita harus mengikutinya, karena kita tidak bisa memaksa komputer mengerti kita. Kembali lagi ya. Nah, coba kita lihat hasilnya 1. Nah, ini aneh, kenapa hasilnya 1? Nah, kan kita tidak tahu. Nah, ini hal yang penting untuk kalian lakukan. Bahasa pemrograman akan punya banyak sekali library, akan punya banyak sekali hal yang bisa dilakukan, sampai titik dimana kalian akan mudah lupa, kalian banyak yang kalian masih tidak tahu, sekalipun kalian sudah berpengalaman bertahun-tahun menggunakannya. Nah, bagaimana menyelesaikan solusi ini? Kita gunakan salah satu sahabat kita, yaitu Google. Tidak ada masalah, programming boleh mempergunakan Google, tetapi bukan mencari algoritmanya. Kalau kalian diberikan suatu problem lalu kalian mencari algoritma dengan Google, bagaimana cara mengerjakan sesuatu, itu hanya akan membuat otak kalian tidak bisa berpikir karena terbiasa mengikuti prosedur saja, dan ya akan sulit ya untuk menyelesaikan berbagai masalah ya. Nah, kita bisa menggunakan, salah pencet. Kita bisa menggunakan Google untuk mencari, misalkan kita mencari apakah tanda pangkat pada Python, untuk mengetahui apa kegunaannya. Nah, akan banyak sekali keterangan yang bisa kalian gunakan ya. Ini biasanya banyak webnya ya, yang manapun kalian cari di Google ini akan membantu lah. Tapi kalau saran saya, kalau kalian mau mencari yang benar-benar sah dari Google-nya, kalian bisa mencari Python documentation. Mengapa saya sarankan ini? Kalau kalian mencari Python documentation, ini akan update. Nah, karena kita masih menggunakan 3,7, kita memilih Python versi 3,7. Lalu kalian cari tanda pangkat seperti ini. Oh, tidak ketemu. Kalau gitu kita coba bisa lihat, cari keywordnya dari Google, lalu nanti kita cari di sini. Sebenarnya apa operasi ini? Mana kita lihat, adakah operasi pangkat di sini? Ini ada pangkat tapi ada sama dengannya, kita tidak tahu apa. Kita coba cari lagi. Oh, tidak. Di sini, nah di sini diberikan XOR. Jadi sebenarnya tanda pangkat ini memberikan informasi tentang XOR dari Python. Nah, tapi apa artinya 2 di XOR-kan dengan 3? Coba kalian cari XOR di Python documentation, dia akan memberikan informasi lebih lengkap. XOR, return bitwise exclusive of A and B. Nah, apa yang dimaksud di sini? Nah, ketika kita mempergunakan documentation sekalipun, terkadang kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi, apa yang terjadi? Nah, secara singkatnya saya akan beritahu. Nanti coba kalian telusuri lebih dalam terlebih dahulu sebelum
kalian bertanya ya. Nah, pertama, XOR itu kan kita tahu itu operasi bit ke bit. Nah, kenapa di sini dikatakan bit? Jadi, ketika kalian mempunyai suatu data, variabel atau apapun di Python akan disimpan ke dalam bit, ditransfer di memori di komputernya. Ya, karena semua yang ada di komputer akan disimpan dalam bit 100101. Nah, jadi dia akan mengoperasikan bit-bit yang ada di angka-angka kita tadi. 2 pangkat 3 itu berarti kalian mengeksporkan 2 dan 3. Jadi apa yang terjadi di bawah sana, yaitu angka 2 akan dilihat dalam bentuk binernya, dan angka 3 akan dilihat dalam bentuk binernya, lalu dioperasikan. Itulah yang terjadi. Kalian bisa cari lebih dalam, misalkan harus terbiasa mencari informasi sendiri kalau mempelajari programming. Kalian bisa mencari, misalkan kalian mencari how tanda ini, how XOR, kita sudah tahu lebih jelas ya, XOR works in Python. Nah, bahkan sudah direkomendasikan kalian bisa mencari tahu dan membaca dari berbagai sumber bagaimana cara kerja dari XOR itu. Nah, oke. Kita kembali lagi ke sini. Nah, jadi kita sudah tahu ya ini. Nah, tapi bagaimana cara menggunakan pangkatnya? Nah, seperti biasa kalian bisa sebenarnya mencari juga di internet. Apa? Kalau mencari operator, mencari simbol apapun itu sah-sah saja, karena kita tidak perlu menghafal semuanya. Yang perlu kita kuasai adalah membangun algoritmanya. Hindari mencari algoritma di internet, karena itu membuat otak kalian tidak berkembang. Nah, ini bisa kita gunakan tanda perkalian 2 kali. Hasilnya itu adalah pangkat ya. Nah, lalu kita tentu saja punya banyak hal. Kita bisa ingin mendapatkan bilangan seperti misalkan absolutnya dari tanda mutlak. Kalau kalian misalkan punya X sama dengan min 5, bagaimana kalian membuat X sama dengan 5? Secara mudah kita bisa menggunakan tanda mutlak ya, seperti apa yang kita tahu. Nah, tapi kalau di Python kita jalankan seperti ini seperti tidak mengerti nih, error, invalid syntax. Dia tidak mengerti sintaksnya apa. Jadi ada fungsinya di Python, kalian bisa cari, itu adalah ini, absolute value of X. Lihat, keluarnya 5 ya. Apa sih gunanya ini? Ya tentu saja kalian akan punya banyak kegunaan dari absolute value sesuai dengan apa yang kita tahu di dunia nyata. Misalkan seperti membuat program untuk menghitung jarak, kita kan tidak tahu koordinat mana yang negatif kalau programnya sudah sangat besar ya, jadi bisa menggunakan itu. Nah, ini ada beberapa informasi yang convert string to number, nanti kita akan bahas, tapi ini ada beberapa informasi bagaimana membulatkan variabel menjadi float seperti ini, membuat menjadi integer, round fungsinya apa, silahkan dicoba sendiri. Mempelajari programming itu harus banyak eksplorasi agar kalian mengerti apa yang terjadi di sini. Nah, jadi ketika di slide saya ada pertanyaan-pertanyaan, dicoba lalu diutak-atik, dicoba lagi dengan bentuk-bentuk lain yang kalian kepikiran agar kalian menguasainya dan mudah mempergunakannya. Membiasakan diri dengan mempelajari Python, mempelajari bahasa pemrograman namanya kan ya. Jadi seperti kalian mempelajari bahasa, kalian harus melatih diri kalian menggunakannya. Nah, yang berikutnya kita bisa mencoba lagi nih, apa yang terjadi kalau kita melakukan operasi pada apa? Pada string. Kenapa seperti itu? Nanti saya akan contohkan. Masalahnya akan muncul. Misalkan, apa perbedaannya ini? 1 dengan B sama dengan 1. Nah, untuk melihat perbedaannya, kita bisa mencetak tipe dari masing-masingnya. Tipe dari A dan tipe dari B. Oke? Nah, ketika kalian mencetak, nah, kalian bisa lihat, yang A tipenya str, ini artinya string. Dia dianggap sebagai suatu kata. Sementara kalau integer, tipenya adalah integer. Dia dianggap sebagai suatu bilangan bulat. Nah, kenapa ini akan berpengaruh? Kita bisa lihat nih. Kalau kalian melakukan penjumlahan, misalkan, saya misalkan punya C sama dengan, saya gunakan string lagi 5. 1 tambah 5 berapa? 6. Tapi kalau kita lakukan seperti ini, kita lihat apa yang terjadi. 15.
Dari mana 15? Nah, ini terjadi karena kita memberikan informasi bahwa A dan C itu adalah suatu string, suatu kata. Ya. Jadi bagaimana Python logikanya menjumlahkan suatu kata? Dia menganggap bahwa oh ini ada kata pertama, kata kedua dijumlahkan, sambungin aja, selesai, seperti itu. Nah, jadi kita butuh sesuatu untuk mengkonversi dia menjadi bentuk yang bilangan. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan fungsi integer seperti ini. A adalah integer A, lalu coba kita jumlahkan A-nya dengan B yang sudah memang merupakan integer. Hasilnya 2 ya, 1 tambah 1. Oke. Nah, ada cara lain yang bisa menggunakan operasi yang lain. Kenapa ini jadi penting? Karena coba kita ganti C-nya menjadi ini, 2,55. Kita ingin dia tetap jadi 2,5 kan? 2,55 kan? Tapi kalau kita bilang C sama dengan integer dari C, nah kita sudah tahu dampaknya apa ya. Kita akan melihat bahwa C-nya berubah menjadi apa? Ini mungkin memusingkan ya. Saya komen beberapa bagian yang tidak perlu dulu supaya kalian tidak pusing melihatnya. Ini saya komen. Oke, kita lihat. Ketika kita run, ini kalian lihat apa yang terjadi ya. C-nya masih 2,55. Nah, tapi di sini kalian lihat nih ada error nih. Error pada C sama dengan in C. Apa yang terjadi nih? Kita bisa melihat bahwa ini ada error nih. Invalid literal for integer with base 10, 2,55. Apa artinya? Kalian bisa, cara paling gampang mengetahui kalau ada error, harus kalian lakukan hal ini ya, adalah mengcopy errornya lalu mencari di internet apa arti error ini. Ya tentu saja ininya jangan ya. Ini saja kalian ketik ini invalid literal for integer with base 10 ya. Lalu Python, kalian akan diberitahukan kenapa di sini gagal, karena konversi C menjadi integer gagal karena dia bukan suatu integer. Nah, apa yang bisa kalian lakukan? Kalian bisa mencari nanti how to convert string into float misalkan ya. Nah, kalian ya kalau kalian gunakan float mungkin berhasil juga. Nah, di sini berhasil terlihat ya. Tapi bagaimana kalau ternyata ABC-nya itu bebas? ABC-nya bisa apapun, kita belum tahu nih. Misalkan kita buat program yang menerima inputan dari user, angkanya harus kita konversi tepat. Kalau integer, kalau float. Kalian bisa menggunakan satu fungsi lagi yang tidak akan berpengaruh, yaitu eval. Misalkan seperti ini nih, integer dan ininya tidak kita apa-apain, lalu kita print, kita buat A sama dengan eval dari A, lalu kita print A, hasilnya 1, dia akan mengikuti. Lalu kalau kita ganti ini jadi C, hasilnya 2,55. Jadi apa fungsi eval? Kalian bisa cari kembali ya apa fungsi eval itu di internet, yang artinya sebenarnya fungsi untuk mengevaluasi ya, mengevaluate nilai yang kalian punya ya. Jadi dia ngikutin aja tipe datanya apa. Nah, satu hal yang harus diperhatikan adalah beberapa hal yang dari tadi saya kasih contoh. Apa perbedaannya? Kalau kalian bikin buat seperti ini, C sama dengan eval C, dengan ini tidak kalian lakukan tapi kalian print eval C langsung 2,55 juga. Pernyataannya kan hasilnya tuh sama aja ya. Apa perbedaannya gitu? Akan saya tunjukkan perbedaannya dengan cara apa? Kembali lagi mengecek tipe dari datanya apakah berbeda. Kalau kalian cek tipenya menggunakan cara ini, kelasnya string, apa yang terjadi? Padahal sudah dievaluate, harusnya di float. Tentu saja permasalahannya adalah ketika kalian mengkonversi di sini, hanya ketika mau mencetak. Ingat, kalian mencetak hasil yang sudah dievaluasi, tapi kalian tidak mengubah C-nya sendiri. Sedangkan coba misalkan kita lakukan evalnya di sini ya, lalu kalian jalankan, tipenya float, dia berubah. Jadi
Ingat, sama dengan artinya untuk mengisikan data ya. Jadi kalian menimpa C kalian dengan hasil C yang sudah dievaluasi. Oke, itu sekilas untuk yang seperti ini. Nah, jadi kita sudah tahu nih bagaimana konversinya nih ya. Nah, satu hal yang kita bisa lakukan lagi juga adalah bagaimana kalau kalian mencoba untuk mengoperasikan string seperti A dan B itu. Kalian tahu bahwa tadi kalau kalian tambahkan A dan C, maaf bukan B ya tadi, A dan C, hasilnya akan jadi, oh ini sudah di-eval, jadi kita anggap ini tidak terjadi ya. Jadi A dan C masih sama-sama string. Nah, 12,55 ya, dijumlahkan saja seperti itu. Nah, yang berikutnya kalian bisa mencoba juga print 5 kali A misalkan. Hasilnya apa? Kalian bisa lihat 11111. Jadi string ini bisa dioperasikan sesuka hati kita juga ya, mirip ya. Coba contohnya saya gitu. Apa yang terjadi kalau kalian ketik? Nah, ini akan jadi saya dikalikan, dicetak sebanyak 5 kali ya. Itu yang terjadi ketika kalian bermain dengan operasi bilangan di string. Tapi hal yang akan sulit adalah yang tidak ada di sini adalah pengurangan. Nah, kalian bisa lihat error ya, dia bilang tidak mensupport operan dengan tipe string untuk pengurangan. Nah, pertanyaannya kalian kenapa enggak? Ya bikin-bikin aja dengan cara apa? Nah, karena pengurangan antar string tidak bisa terdefinisi dengan baik ya. Apa artinya pengurangan antar string? Jadi pembuat Python memutuskan tidak memberikan arti untuk hal itu karena definisinya tidak jelas. Nah, yang berikutnya kita bisa masuk ke library yang ada hubungannya dengan matematika. Jadi di Python berbagai hal yang kalian inginkan di matematika sudah sebenarnya banyak. Tapi kepentingan kita bukannya mau menggunakannya ya. Tapi bukan mau hanya menggunakannya, tapi kita juga mau tahu apa yang terjadi. Jadi pada tugas-tugas dan sebagainya mungkin saya akan merestriksi bahwa kalian tidak boleh menggunakan sembarang fungsi yang mendukung. Ya, diperhatikan saja ini. Nah, di Python kalau untuk memanggil library yang sudah ada dengan mudah, kalian tinggal bisa menggunakan import math. Nah, ketika kalian mengimport math seperti ini, kalian bisa mempergunakannya untuk melakukan sesuatu. Salah satunya adalah random, atau mungkin fungsi-fungsi lain. Import math ada fungsi-fungsi yang lain juga. Nah, saya akan mencoba mengimport random dulu saja. Nah, lalu bagaimana cara menggunakannya? Nah, import random ini bukan artinya kalian membuat fungsi random, tapi import random ini adalah kalian memanggil fungsi yang ada di Python, fungsi randomnya. Kenapa kalau kita panggil, kenapa tidak kita langsung gunakan saja? Hal yang perlu diperhatikan adalah misalkan seperti ini, ketika kalian membuat program menjalankan Python ini, semua fungsinya itu sudah ada di dalam Python tapi disimpan di directory, seperti kalian menyimpan barang di lemari-lemari. Nah, ketika kalian menjalankan Python-nya, ada beberapa fungsi yang secara langsung akan ditarik, akan digunakan terlebih dahulu. Contohnya, ketika kalian belajar, kalian akan selalu menggunakan laptop, kertas. Tapi bagaimana tiba-tiba ketika waktu kalian belajar ternyata kalian membutuhkan suatu buku yang ada di rak kalian, atau ketika belajar ternyata kalian membutuhkan gunting dan lem karena mau membuat sesuatu dari hasil pekerjaan kalian. Yang kalian harus lakukan adalah mengambilnya kan. Nah, pertanyaannya, perlu tidak kalian meletakkan semua alat yang kalian punya di atas meja setiap kali mau mulai belajar? Tidak perlu kan, karena kadang-kadang kalian tidak menggunakannya. Nah, sistem berpikir seperti itu yang digunakan dalam membangun bahasa pemrograman. Makanya ada dibuat suatu library. Kenapa? Kalau semuanya diletakkan di meja, kalau dalam ibaratkan di pemrograman ini, kalau semuanya kalian taruh di sini dan dipersiapkan untuk dijalankan, maka akan terlalu lama untuk meload programnya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Ya sebenarnya kalian bisa kembali lagi ke
sahabat kalian Google, apa yang perlu kita lakukan untuk menggunakan random ya. Nah, kita akan lihat ke slide berikutnya. Nah, random di sini disebut sebagai pseudo random. Kenapa? Karena random ini tidak ada yang benar-benar random ya. Random ini adalah random yang semu. Kenapa disebut random yang semu? Kalian bisa berpikir bahwa bagaimana membuat sesuatu yang benar-benar acak. Misalkan kalian diminta, coba pikirkan satu angka dari 1 sampai 100. Lalu kalian ngomong asal gitu. Nah, itu sebenarnya juga tidak benar-benar random. Makanya tidak ada true random sebenarnya ya, yang benar-benar bisa dilakukan di komputer, karena di komputer ini digunakan suatu algoritma yang jelas ya, harus ada pembuatan bagaimana. Hanya pseudo random library itu dibuat dengan cara dibuat sedemikian rupa agar mengeluarkan angka secara acak dan polanya itu tidak jelas, dan pengulangannya akan sangat lama sekali baru keluar angka yang sama. Jadi kalau kalian minta keluarkan satu angka sembarang apapun itu akan ya fungsinya tidak berpola gitu. Suatu saat akan ada polanya, tapi dengan sangat periode yang sangat lama sekali, setelah berapa puluh juta kali kalian keluarkan gitu ya. Tapi bergantung ya, kalau misalkan angkanya terlalu sedikit yang dikeluarkan ya nanti juga berpola. Contohnya kan random angka 0 sampai 1 ya, kalian bisa lihat ya akan ada polanya mungkin dalam waktu yang singkat ya. Tapi ya itu hal yang penting bahwa kalian tahu ini random bukan benar-benar acak ya, pseudo random. Sekalipun ketika contoh yang saya katakan tadi, kalian diminta mengeluarkan satu angka dari kepala kalian, kalian mungkin tidak sadar tapi ada pengaruh bahwa misalkan angka favorit, angka ulang tahun dan sebagainya yang secara tidak sadar ada di dalam kepala kalian yang membentuk pola tersebut. Nah, ini beberapa contoh fungsi random. Karena untuk tidak memakan waktu terlalu lama, kalian bisa coba sendiri nanti hasilnya apa. Yang pasti di sini digunakan untuk mengeluarkan angka-angka secara acak. Misalkan kalian bilang A sama dengan random dot random seperti ini, lalu kalian cetak A-nya, apa yang akan keluar adalah, oh maaf, ini ada sesuatu yang masih error, saya komen dulu ya. Nah, akan dikeluarkan suatu angka acak seperti ini. Angka acaknya bagaimana? Kalian bisa mencari di library-nya ya. Random.random ini apa? Random.randrange apa? Random.uniform itu apa? Nah, ini salah satu cara penggunaannya ya, dengan mengimport. Nah, tapi ketika mengimport library, kalian lihat setiap kali mau menggunakan seperti ini, kalian harus menggunakan random dot sesuatu nih. Misalkan kita ganti saja ini menjadi random dot randin atau random dot ini kalau randin kalian bisa jalankan, lihat, oh missing 2 argumen 1,10. Kalian bisa cari ya kenapa harus ada argumen dan sebagainya 7. Nah, apakah harus menggunakan random di depan ini? Iya, kita kalau hapus error, dia tidak tahu randin itu tidak terdefinisi. Kenapa? Padahal kita tahu bahwa randin itu ada di dalam Python. Karena hal yang tadi saya bilang, ini seperti dot ini, kalian seperti menunjuk, saya mau menunjuk mengambil satu buku ya. Ini seperti lokasinya untuk mempermudah pencarian dari programnya. Kalian mau mengambil satu buku yang namanya buku randin misalkan, yang terletak di dalam rak yang namanya rak random. Jadi kalian bisa perlu melakukan seperti itu. Nah, tapi kadang-kadang kan males kalau kita punya fungsi yang namanya terlalu panjang. Kita bisa mempersingkat dengan apa? Mengimport random as sesuatu, apapun namanya, misalkan rd. Artinya di sini apa? Kalian bilang setiap kali saya menggunakan menyebut rd itu artinya adalah fungsi library ya, library random yang kita kenal. Jadi di sini kalian bisa dengan singkat saja menggunakan rd. Oke. Nah, ini beberapa hal yang kita bisa lihat. Yang berikutnya, nah ini math juga bisa kalian coba, EP, ceiling, floor, square. Akan banyak hal yang saya ingin kalian coba sendiri seperti yang ini, karena saya tidak bisa merekam video dengan durasi terlalu lama ya, karena bukan karena saya tidak mau, tapi karena katanya sih secara penelitian tidak efektif kalau kalian menonton video terlalu panjang. Jadi bisa kalian coba beberapa hal ya.
Saya akan masuk saja ke sedikit tentang keboolean operator. Saya akan membatasi supaya tidak lebih dari 40 menit kalau bisa. Nah, di sini apa sih yang bisa kita gunakan ketika mempelajari boolean operator di sini? Ini bisa digunakan untuk pembandingan lebih besar, lebih kecil. Apa yang akan keluar di sini nanti kita akan bahas. Saya akan bahas tentang boolean operator ini di kelas live dengan lebih detail apa yang bisa dilakukan di boolean operator ini. Ya, dan ini ada beberapa exercise bisa kalian coba terlebih dahulu, kalian pelajari. Saya rasa sampai di sini dulu video saya, sampai bertemu di kelas live nanti. Terima kasih.